Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Al-Kafrawi terhadap Matan Ajurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yaitu pembahasan tentang i'rab. I'rab itu perubahan kondisi akhir satu kalimat disebabkan berbedanya amil yang masuk kepadanya. Perubahan itu ada kala pada lafaz malfudan dan ada kala muqaddaran. Ini sekarang bagian yang kedua. Wa imma muqaddarun. Ada kala dianya perubahan itu yang ditakdirkan. Nahu contohnya yakhshal fata wal qadhi. Takutlah oleh pemuda itu dan oleh qadhi itu. Ini yakhsha fi'il mudhari' marfu. Kenapa? Litajarrudihi. Karena dia enggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan di atas alif. Kenapa? Lita'azzur. Alif tidak bisa menerima harakah. Al-fata fa'il yakhsha. Fa'il marfu. Tanda rafa'nya dhammah juga. Nah, muqaddar juga. Kenapa muqaddar? Karena uzur juga. Isim maksur tidak bisa menerima harokat. Wa ra'ataf al-qadhi ataf kepada al-fatah, ataf kepada marfu. Tanda rafa'nya dhammah, muqaddar juga. Alasan ditakdirkan di qadhi karena dia isim mangkus, sakal, berat dhammah. Wa i'rabuhu yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Bermula i'rabnya contoh itu bermula yakhsha itu fi'il mudhari' yang dirafa'kan dengan dhammah yang ditakdirkan di atas alif. Mana'a min dhuhuriha, terhalang dari zahirnya dhammah oleh uzur karena dia mu'tal. Wal fata fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Dan bermula fata, kata fata itu fa'il yang dirafa'kan dengan dhammah yang ditakdirkan pula, ditakdirkan di atas alif. Mana amin duhuriha, terhalang dari zahirnya dhammah ta'adzuru oleh uzur juga karena isim mangkus. Wal qadhi al wawu harfu ataf, dan bermula perkataan wal qadhi bermula waw itu ra'ataf. Al qadhi ma'tufun alal fata, qadhi diataf kepada al fata, wa huwa marfu'un bi dhammatin muqaddaratin, dan dianya fata itu dirafa'kan dengan dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Mana amin duhuriha, terhalang dari zahirnya dhammah oleh as-saqlu, berat. Jadi alasan di isim mangkus, alasan takdir sakal, berat. Kalau di isim maksur, alasan takdirnya ta'azur. Nah, itu bedanya. Wa nahwu, dan seperti lan akhsyal fata, tidak aku takuti akan pemuda itu. Lan huruf nasab, akhsya fi'il mudhari' mansub dengan silan ini. Tanda nasab fathah yang ditakdirkan juga. Kenapa? Karena akhsya mu'tal. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya ana. Al-fatah maf'ul bih mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan karena uzur. Wa i'rabuhu lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula lan itu huruf nafi, lan huruf nafi. Wa nasbin, dan bermula lan itu huruf nasab karena dia tugas menasabkan. Wa istiqbalin, dan dia nyalan itu huruf istiqbal. Huruf istiqbal karena fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lan zamannya mesti zaman istiqbal. Wa akhsya fi'lun mudhari'un mansubun bilan, dan bermula akhsya itu fi'il yang mudhari' yang dinasabkan dengan lan. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Bermula tanda nasabnya akhsya itu fathah yang ditakdirkan akan dianya fathah di atas alif. Mana amin duhuriha, yang terhalang dari zahirnya fathah at-ta'adzuru oleh uzur karena mu'tal alif. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Bermula fa'il itu dhamir yang mustatir, nisbah wajib, takdiruhu, bermula takdirnya dhamir itu ana. Jadi fa'il akhsya ana. Jadi kemarin ada yang bertanya, apa beda mustatir wujub dan mustatir jawaz? Kalau mustatir wujub berarti selalu tersembunyi. Mustatir tersembunyi.
Nggak pernah zahir. Kayak akhsha, fi'il mudhari' ke-13 dan 14. Akhsha, nakhsha. Fa'ilnya selalu mustatir. Akhsha maksudnya ana akhsha. Nakhsha, nahnu, nakhsha. Fa'ilnya nahnu yang tersembunyi. Ana. Begitu juga takhsha anta. Adapun fi'il mudhari' yang lain, mustatirnya jawas. Artinya kadang-kadang yang jadi fa'ilnya isim dhamir, kadang isim dhahir. Wal fata maf'ulun bih mansubun, dan bermula kata fata itu maf'ul bih. Ini fata maf'ul bih mansubun yang dinasabkan. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun al alif, bermula tanda nasabnya al fata itu fathah yang ditakdirkan di atas alif. Mana amin duhuriha, terhalang dari zahirnya fathah, at-ta'adzuru oleh uzur. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu ana, bermula fa'il. Kenapa diulang lagi ini? Padahal udah ini tadi. Fa'il dhamir mustatir kan? Udah. Bermula fa'il itu mustatir, ini salah wajib. Bermula takdirnya fa'il itu ana. Jadi semuanya ini contoh-contoh yang perubahannya enggak kelihatan, takdir. Wa nahu maratu bil qadhi, aku pergi dengan qadhi atau aku melewati dengan qadhi. Wa i'rabuhu maratu fi'lun wa fa'ilun, bermula i'rabnya contoh itu maratu fi'lun wa fa'ilun. Maratu fi'lun, tunya fa'ilnya. Wa bil qadhi jarrun wa majrurun, dan bermula bil qadhi itu jar dan majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya, bermula tanda jarnya qadhi itu kasrah yang ditakdirkan di atas ya. Mana amin duhuriha, terhalangi dari zahirnya kasrah oleh sakal. Ya, as-siqal berat ya. Karena isim mangkus berat dhammah dan kasrah, kalau fathah enggak. Wa nahu yad'u Zaidun, dan seperti yad'u Zaidun, sedang memanggil oleh si Zaid. Ini yad'u fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah juga. Nah, kenapa ditakdirkan? Karena sakal. Jadi waw dan ya dhammah sakal berat. Wa i'rabuhu yad'u fi'ilun mudhari'un marfu'un, bermula i'rabnya contoh itu bermula yad'u fi'il yang mudhari' yang marfu. Yad'u fi'il mudhari' marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw, bermula tanda rafa'nya yad'u itu dhammah yang ditakdirkan di atas waw. Mana amin duhuriha as-siqalu, terhalang dari zahirnya dhammah oleh berat. Fa Zaidun fa'ilun marfu'an bi dhammatin dhahiratin, dan bermula kata Zaidun itu fa'il yang dirafa'kan dengan dhammah yang zahir, yaitu dhammah karena dia isim mufrad. Wa nahu yarmi Zaidun, dan seperti yarmi Zaidun, sama yarmi fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi anin nasbi wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Nah, mana amin dhuhuriha asaqal berat ya. Wa i'rabuhu yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un, bermula i'rabnya contoh itu bermula yarmi itu fi'il mudhari' yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya, bermula tanda rafa'nya itu dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Mana amin dhuhuriha terhalang dari zahirnya dhammah oleh berat. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un, bermula Zaidun itu fa'il yang dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, bermula tanda rafa'nya Zaidun itu dhammah yang zahir ia pada akhirnya Zaidun. Selesai. Fahadhihi kulluha at-taghyiru fiha muqaddarun, maka bermula ini contoh yang disebutkan tadi. Fahadhi, maka bermula ini yang mana? Kulluha kita badal kepada hadhihi. Nah, maka bermula ini kulluha, seluruhnya ini itu at-taghyur, bermula perubahan padanya ini itu muqaddarun yang ditakdirkan. Jadi hadhihi isim isyarah mabni di atas kasrah pada ma'rafa mubtada, kullu badal kepada hadhihi, badal kepada ma'rafa marfu dan rafa dhammah mudhaf kulluha mudhaf ilaih ini. Jadi at-taghyir ini mubtada kedua. Nah, muqaddarun khabar taghyir, jumlah mubtada khabar pada ma'rafa jadi khabar mubtada pertama. Maka bermula ini, semua ini itu bermula perubahan padanya ini semua itu takdirkan. Rabit antara mubtada dan khabar yaitu dhamir pada fiha. Nah, jadi semuanya takdir tadi. Malasan takdir kenapa? Litta'adzuri 'alal alif, karena uzur di atas alif. Jadi baik fi'il atau isim yang akhirnya alif
Alasan takdirnya karena uzur. Alif tidak bisa menerima harokat. Dita'zuri alal alif karena uzur di atas alif. Li'annaha la takbalul harokah. Karena sesungguhnya alif itu tidak menerima ia akan harokat. Walisaqli alal ya, dan karena berat di atas ya wal waw. Adapun fi'il yang ujungnya mu'tal waw atau mu'tal ya, nah, begitu juga isim mangkus tadi ditakdirkan juga, karena alasannya kenapa? Lisaqli karena berat alal ya dan waw. Li'annahuma yaqbalanil harakah. Karena keduanya waw ya menerima oleh keduanya akan harakah. Dia menerima harokat, cuma berat doang. Lakinnaha saqilatun alaihima. Tetapi nya harokat itu berat alaihima di atas keduanya ya dan waw. Wa amma nahu lan akhsyal qadiyah fatadharul fathatu alal ya'i. Adapun bermula seperti lan akhsyal qadiyah, tidak aku takuti akan qadi. Ini qadiyah, ini tanda nasabnya fathah. Nah, adapun bermula seumpama lan akhsyal qadiyah fatadharul fathatu, maka zahirlah oleh fathah alal ya. Zahirlah oleh fathah qadi alal ya di atas ya. Ini tanda al qadi maf'ul bih. Nah, bagi akhsya maf'ul mansub tanda nasab fathah dia. Wa i'rabuhu, bermula i'rabnya contoh itu lan akhsya nasibun wa mansubun. Bermula lan akhsya itu nasib wa mansub. Maksudnya lan akhsya, lan huruf nasib yang menasabkan, akhsya mansubnya fi'il mudhari ya, tanda nasab fathah yang ditakdirkan karena uzur. Itu maksud nasib wa mansub, yang menasabkan dan yang dinasabkan. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdirhu ana. Bermula fa'il akhsya itu yang mustatir tersembunyi nisbah wajib, bermula takdirnya fa'il itu ana. Wal qadiyah maf'ulun bih. Nah, yang penting qadiyah di sini maf'ul bih mansubun bil fathati dhahirah, yang dinasabkan dengan fathah yang dhahir. Wa kadzalika lan ad'u wa zaidan. Demikian pula lan ad'u wa zaidan, tidak aku panggil akan si Zaid. Ini lan huruf nasab, ad'u wa fi'il mudhari mansub dengan lan tanda nasab fathah. Nah, karena waw dan ya harokat fathah dia ringan. Walan armiyahu, tidak aku lempar akannya si Zaid. Fa innaha tadharu fihi, maka sesungguhnya harokat fathah. Fa innaha, maka sesungguhnya fathah, tadharu dhahir ianya fathah fihi padanya ad'uwa dan armiyah. Wa i'rabul awal lan ad'uwa. Bermula i'rab yang pertama itu bermula lan ad'uwa itu nasibun wa mansubun. Jadi lan ad'uwa, lan huruf nasab, ad'uwa mansub. Wa alamatu nasbihil fathatud dhahirah. Bermula tanda nasabnya mansub. Maksud mansub di sini kalimat yang dinasabkan yaitu ad'uwa. Bermula tanda nasabnya ad'uwa itu fathah yang zahirnya fathah. Wa fa'ilhu mustatirun fihi wujuban takdirhu ana. Bermula fa'ilnya ad'uwa itu mustatir, yang tersembunyi dalamnya ad'uwa nisbah wajib. Bermula takdirnya fa'il itu ana. Wa zaidan maf'ulun bih mansubun. Bermula kalimat zaidan itu maf'ulun bih mansub dengan fathah yang zahir. Wa misluhu lan armiyah. Bermula misilnya nya yang pertama itu lan armiyah. Fa armiyah mansubun bilan, maka bermula armiyah itu dinasabkan dengan lan. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban. Bermula fa'ilnya armiyah itu mustatir wajib. Takdiruhu, bermula takdirnya fa'il itu ana. Walha maf'ulun bih. Bermula ha yang ada pada armiyahu, bermula ha itu maf'ul bih mabniun 'ala dhammi, dibinakan di atas dhammah fi mahalli nasbin, pada mahal nasab. Wa inna ma dhaharatil fathatu 'alal ya'i wal wawi fil ismi wal fi'li li khifatihima. Hanya saja dhaharatil fathatu, dhahirlah fathah, tampaklah oleh fathah di atas ya dan waw, fil ismi wal fi'li, pada isim dan fi'il. Dhahirlah oleh fathah di atas ya dan waw pada isim dan fi'il. Isim tadi isim mangkus, fathahnya kelihatan qadiyah. Pada fi'il juga armiyah, ad'uwa li khiffatiha, karena ringannya fathah. Bi khilafid dhammati wal kasrati, dengan sebalik dhammah dan kasrah. Fa innahuma yuqaddarani li saqlihima. Maka sesungguhnya keduanya dhammah dan kasrah yuqaddarani, ditakdirkan keduanya li saqlihima, karena berat keduanya. Wala farqa fil alifi wal ya'i baina ayyakuna mawjudaini kama masala aw mahzufaini. Nah,
Dan tidak ada perbedaan pada alif dan ya. Di antara bahwa adalah keduanya alif dan ya itu yang mewujud keduanya, kama masalah sebagaimana memberi contoh ya musannif, au mahdhufaini atau dibuang keduanya. Artinya artinya isim maksur misalkan. Isim maksur tanda rafa'nya kan tanda rafa' nasab dan khafat tiga-tiganya takdir. Jadi takdir itu enggak ada perbedaan. Apakah huruf terakhirnya alif tadi isim maksur atau isim mangkus ya-nya ada tertulis atau tidak. Tertulis atau tidak dia i'rabnya tetap muqaddar. Itu maksudnya la farqa, tidak ada beda pada alif dan ya antara bahwa adalah keduanya alif dan ya itu mewujud keduanya, kama masalah sebagaimana telah memberi contoh ya musannif, au mahzufaini atau dibuang keduanya. Fal alifunahu maka bermula alif itu seperti. Ini contoh alif yang dibuang. Fal alifunahu maka bermula alif itu seperti ja'a fatan. Datanglah oleh pemuda, oleh seorang pemuda. Bitanwin, kita baca dengan tanwin fatan, berarti alifnya enggak ada. Wa yang rabuhu bermulanya Arabnya contoh itu ja'a fi'ilun madin, ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah. Wa fatan fa'ilun marfu'un, dan bermula fathah itu fa'il yang dirafa'kan bi dhammatin muqaddaratin dengan dhammah yang ditakdirkan alal alifil mahdhufah, di atas alif yang dibuang. Kenapa dibuang? Lil tika is-sakinain, karena bertemu dua yang sukun. Jadi gini, karena isim nakirah kan ada tanwinnya. Tanwin nun sukun, tanwin nun sukun, ada sukun. Kemudian fathah huruf terakhirnya alif, alif juga sukun. Karena bertemu dua yang sukun dibuanglah alif, tinggal tanwin. Ja'a fatan kita baca. Memang tulisannya masih ada. Sebenarnya sudah dibuang. Wa nahu ra'aitu fatan, dan seperti ra'aitu fatan sama juga, ra'aitu fatan. Fatan maf'ul, mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan di atas ya yang dibuang karena bertemu dua sukun. Wa i'rabuhu ra'aitu fi'ilun wa fa'ilun. Bermula i'rabnya contoh itu ra'aitu, bermula ra'aitu itu fi'il dan fa'il. Wa fatan maf'ulun bih, bermula fathah itu maf'ul bih mansubun bi fathatin muqaddaratin, yang dinasabkan dengan fathah yang ditakdirkan alal alifil mahdhufah, di atas alif yang dibuang akan dianya alif, lil tika isakina ini karena bertemu dua yang sukun, sukun alif dan sukun tanwin. Wa nahu marartu wifatan, dan seperti marartu wifatan. Wa yang rabuhu bermula yang Arabnya contoh itu marartu fi'ilun wa fa'ilun, bermula marartu fi'il dan fa'il. Bifatan jarun wa majrurun, bermula bifatan itu huruf jar dan majrurnya. Majrur bi kasratin muqaddaratin, dengan kasrah yang ditakdirkan akan dianya kasrah alal alifil mahdhufah, di atas alif yang dibuang, lil tika is-sakina ini karena bertemu dua yang sukun. Id asluhu fatayun, karena bermula asalnya fatan tadi. Ini asalnya itu fatayun. Fatayun, fatain, fatayan. Kan? Fatayun, fatayan, fatain. Dengan fathah ta, fathah harikil ya'i, dan dengan mengharokatkan ya, hal keadaan ya itu yang ditanwin kita kasih harokat, baik fatayun, fatayan atau fatain. Yun kan ada bunyi sukun nun. Yang pertama faqulibatil ya'u alifan litaharukiha, maka dibalikkan akan ya menjadi alif, litaharukiha karena berharokatnya ya, karena berharokatnya ya, wan fitahima, dan karena fathah ma sebelumnya ya. Jadi ya ini dibalik kepada alif. Kenapa? Karena ya kaedahnya, kaedah saraf, ya berharokat sebelumnya fathah, berarti ya harus dirubah menjadi alif, kayak baya'a, baya'a jadi ba'a. Begitu dirubah menjadi alif jadi sukun. Tanwin juga nun sukun. Nah, ketemulah dua yang sukun, dibuanglah alifnya. Kenapa dibuang alif, enggak dibuang tanwin? Dibuang alif karena fathah sebelumnya menunjukkan bahwa yang mahdhuf itu alif. Nah, itu maksudnya faqulibatil ya'u, maka dirobahlah akan ya menjadi alif, litaharukiha karena berharokatnya ya, wan fitahi ma qablaha, dan karena fathah huruf sebelumnya ya. Fajtama'a sakinani, maka bertemulah dua yang sukun. Mana dua yang sukun? Al alif wa tanwin, yaitu alif dan tanwin. Alif sukun, enggak ada harokat, tanwin juga nun sukun. Fahudzibatil alufu lil tika isakina ini, maka dibuang akan alif
karena bertemu dua yang sukun. Nah, itu contoh tadi yang dibuang alif. Mana contoh yang dibuang ya? Wal ya'u nahu ja'a qadin, bermula ya itu seperti ja'a qadin. Bitanwin dengan tanwin. Wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin, bermula i'rabnya contoh itu bermula ja'a itu fi'il madhi. Wa qadin fa'ilun marfu'un, bermula qadi itu fa'il yang marfu'. Fa'il yang marfu' bi dhammatin muqaddaratin, dengan dhammah yang ditakdirkan di atas ya yang dibuang. Lil tika isakina, ini kenapa dibuang? Karena bertemu dua yang sukun. Mana amin dhuhuriha, terhalang dari zahirnya dhammah oleh berat. Jadi ini bukan tanwin iwan tapi tanwin tamkin. Jadi ya dibuang itu bukan diganti dengan tanwin, tapi ya dibuang karena bertemu dua yang sukun. Wa nahu marartu bi qadin, dan seperti aku pergi dengan qadi. Wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun, bermula i'rabnya contoh itu marartu fi'il dan fa'il. Wa bi qadin jarrun wa majrurun. Wa alamatu jarrihi, bermula tanda jarnya qadin itu kasratun muqaddaratun, kasrah yang ditakdirkan di atas ya yang dibuang. Kenapa dibuang? Lil tika isakina, ini karena bertemu dua yang sukun. Mana amin dhuhuriha, terhalang dari zahirnya dhammah oleh berat. Wa asluhu, bermula asalnya qadin itu qadiyun. Bitahrikil ya'i munawwanatan, dengan diharakatkan ya hal keadaan ya yang bertanwin. Qadiyun, qadiyin. Fastus kilatid dhammah, maka beratlah oleh dhammah. Qadiyun berat dhammah. Akhirnya karena berat dibuang. Ya jadi sukun, tanwin juga sukun, makanya dibuang ya-nya. Nah, jadi alasannya fastus qilatid dhammah, maka beratlah oleh dhammah atau kasrah di atas ya. Jadi qadiyun atau qadiyin berat. Nah, fahudibatid dhammatu wal kasrat awil kasratu, maka dibuangkan akan dhammah atau kasrah. Faltaka sakinani, maka bertemulah oleh dua yang sukun. Yang mana dua yang sukun? Al ya wa tanwin. Ya jadi sukun karena harokatnya dibuang, dan tanwin. Fahudhifatil ya'u, maka dibuangkan akan ya lil tika isakina, ini karena bertemu dua yang sukun. Wa amma nahu ra'aitu qadiyan, adapun bermula seperti ra'aitu qadiyan, fatadharu fihil fathatu li khiffatiha, maka zahir padanya qadiyan oleh fathah. Kenapa? Li khiffatiha, karena ringannya fathah, sebagaimana yang dahulu ya. Artinya isim mangkus itu yang ditakdir rafa' dan khafat doang. Adapun nasabnya, tanda nasab fathah kelihatan enggak berat, karena harokat yang paling ringan yaitu harokat fathah. Ya, jadi sebelumnya i'rab yaitu perubahan akhir kalimat disebabkan amel-amel yang berbeda, yang masuk ianya amel. Lafdan atau takdiran. Jadi penjelasan pertama maksudnya perubahan itu ada kala pada lafad, ada kala pada takdir, sudah contoh. Atau bisa juga ada kala amel itu lafdan, amel yang ada lafadnya, atau ada kala amel itu ditakdirkan. Nah, sebelumnya i'rabnya boleh dua macam. Nah, kalau lafdan takdiran kita kait dengan takdir, berarti yang dilafad atau ditakdir amelnya nanti, bukan perubahannya. Kita lihat. Wa yahtamilu ruju'u qawlihi lafdan aw takdiran lil awamil fi qawlihi li ikhtilafil awamil. Dan muhtamil ada kemungkinan. Dan ada kemungkinanlah oleh kembali ucapannya musannif lafdan aw takdiran kembali bagi amel. Yang ada ianya amel fi qawlihi, pada ucapannya musannif li ikhtilafil awamil, perubahan akhir kalimat karena perbedaan amel. Perbedaan amel. Amel itu ada kala dilafatkan, ada kala ditakdirkan. Bukan perubahannya yang lafat atau takdir, tapi amelnya. Kita lihat. Yakni menghendaki ianya musannif annal awamila imma malfudatun kama taqaddam au muqaddaratun ka ayyuqala. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh amel-amel ada kala dilafatkan sebagaimana yang dahulu ianya
Contoh yang sudah musannif contohkan di atas, semua amelnya disebut. Huruf nasabnya, huruf jazamnya, semuanya disebut. Fi'ilnya. Au muqaddarah, atau amel itu ditakdirkan. Ka'ayuqala, seperti dikatakan, man darabta, siapa yang engkau pukul? Fataqulu, maka engkau kata Zaidan. Zaidan, ini Zaidan maf'ul. Siapa yang menasabkan Zaidan? Mana amelnya? Takdir. Man darabta, siapa yang engkau pukul? Zaidan. Maksudnya darabtu Zaidan, aku pukul akan sidik. Jadi amel Zaidan ditakdirkan, yaitu darabtu. Nah ini at-takdiru darabtu Zaidan, bermula takdir itu darabtu Zaidan. Berarti amelnya yang disebut atau ditakdir. Wa i'rabuhu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Bermula i'rabnya contoh itu fi'il, maksudnya darabtu Zaidan, fi'il dan fa'il dan maf'ul. Fal amilu fi Zaidan an-nasbu, maka bermula amel pada Zaidan itu nasab. Nah, bukan begitu? Maka bermula amel pada Zaidan. Zaidan, maksudnya Zaidan amel nasab. Bahwa dianya amel itu darabtu, itu mahdhufun. Nah, ini mahdhufun khabar amel. Maka bermula amel pada kata Zaidan. Amel apa yang dimaksud? Amel nasab. Nah, wahwa dan dianya amel itu darabtu, itu mahdhufun, itu dibuang. Kenapa dibuang? Lidalalati ma qablahu alih. Karena dalalah, karena ditunjukkan oleh ma yang ada ia sebelumnya Zaidan, alaiha di atasnya. Karena menunjukkan ma sebelumnya. Sebelumnya amel, di atasnya amel. Boleh juga biar gampang. Maka bermula amel pada Zaidan, amel nasab, yaitu darabtu, itu dibuang. Kenapa dibuang amel? Karena menunjukkan ma sebelumnya amel, alaihi kepadanya amel. Mana kalimat sebelum amel? Ma darabta. Ya. Jadi kan sama kayak kita mau pergi kemana? Ke pasar langsung. Kita nggak nyebut lagi pergi ke pasar, kepanjangan kan? Udah maklum. Hadza alal qauli bi annal i'raba ma'nawiyun. Hadza bermula ini pendapat bahwa maksud tadi amel itu ada kala malfud, ada kala muqaddar. Bermula ini itu di atas pendapat bi annal i'rab, bahwa sungguh i'rab itu maknawi. Arti i'rab itu perubahan pada makna, nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan tandanya doang. Nah, itu pendapat yang masyhur, wahwal masyhur, dan dianya i'rab maknawi itulah yang masyhur. Nah, selesai i'rab. Wa yuqabiluhul bina. Nah, dan muqabalah akannya i'rab oleh bina. Maksud muqabalah apa namanya? Berseberangan atau melawan, apa namanya? Berseberangan akannya i'rab oleh bina. Maksudnya begini, lawan i'rab itu bina. Kalau i'rab perubahan, kalau bina tetap. Nah. Wa maknahu lughatan wad'u syai'in ala syai'. Bermula maknanya bina pada bahasa itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ala wajhin yuradu bihi subut, di atas jalan yang dimaksud dengannya jalan akan tetap. Jadi maksudnya begini, bina secara bahasa artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu, membangun. Arti bina itu membangun. Membangun tujuannya kan untuk kuat. Ya, seperti bangun fondasi. Ya, itulah bina. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Jadi kalau nakirah diulang 2 kali berarti nakirah pertama bukan nakirah kedua. Nah, bermula maknanya bina pada bahasa itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, disusun. Ala wajhin, di atas jalan yang dimaksudkan dengan jalan akan subut, tetap. Untuk menguatkan sesuatu, menetapkan. Fa illam yakun alal wajhil madhkur, maka jika tidak ada ianya wada. Tamir mustatir yakun kembali ke wada. Maka jika tidak ada ianya wada, meletakkan sesuatu di atas sesuatu, itu di atas jalan yang disebut, bukan tujuan untuk menetapkan, menindih bahwa tarkib. Nah, maka dianya wada itu namanya tarkib. Kalau tartib kan semacam menertibkan, beriring-iringan, taruh sesuatu. Nah, ini namanya mentarkibkan. Tapi kalau di atas ini namanya bina, ke atas. Oh, jadi sampai di sini dulu titik. Oh, dikit lagi.
Wastilahan. Nah, dan bermula dianya bina pada istilah itu luzumu akhiril kalimah halatan wahidah. Tetap akhir satu kalimat. Luzum tetap akhir satu kalimat halatan wahidah, tetap dalam satu kondisi. Enggak berubah-berubah. Nahu contohnya si bawaihi. Selalu hi. Ya, takulu engkau berkata, jaa si bawaihi, telah datanglah oleh si bawaihi. Wa i'rabuhu jaa fi'lu madin, fi'lun madin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula jaa itu fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Wa si bawaihi fa'ilun mabniyun alal kasri. Bermula si bawaihi itu fa'il yang dibinakan di atas kasrah fi mahalli raf'in, pada mahal rafa'. Qara'aitu si bawaihi, aku lihat akan si bawaihi. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh. Ra'aitu fi'ilun wa fa'ilun, bermula ra'aitu itu fi'il dan fa'il, wa si bawaihi maf'ulun bih. Bermula si bawaihi itu maf'ul bih mabniyun alal kasri, dibinakan di atas kasrah fi mahal nasab. Wa maratu bisa bawaihi, wa i'rabuhu maratu fi'ilun wa fa'ilun. Bi si bawaihi alba'u harfu jar, bi si bawaihi bermula ba itu huruf jar, wa si bawaihi mabniyun alal kasri, si bawaihi mabni di atas kasrah fi mahal jarin, pada mahal jar. Liannahu ismu mabniyun, karena sungguhnya si bawaihi itu isim yang dibinakan, la yadharu fi i'rabun, tidak zahir padanya si bawaihi oleh i'rab. Wa qaunul i'rab wal bina lafdhiyaini yu'rafu minal mutawalat. Bermula keadaan i'rab dan bina itu lafdi keduanya, sekalipun adalah dianya i'rab itu, sekalipun adalah ini itu pendapat yang paling asah, yu'rafu itu dikenalkan dalam kitab mutawalat. Jadi qaunul i'rab ini mubtada, khabarnya ini. Bermula keadaan i'rab dan bina itu lafdi keduanya, itu diketahui nanti dari kitab yang lebar-lebar. Di sini beliau membahas tadi i'rab secara makna. Maksudnya i'rab pendapat yang masyhur menyatakan maknawi, enggak kelihatan perubahannya. Adapun yang berubah di ujung kalimat zaidun, zaidan, zaidin itu tanda doang. Ada juga nanti pendapat yang menyatakan i'rab dan bina itu lafadz bukan makna. Ya. Bahkan itu pendapat yang asah. Tapi kalau pendapat yang terkenal yang tadi masyhur, pendapat yang kuat menyatakan i'rab dan bina memang lafzi keduanya. Dan bermula keadaan i'rab dan bina itu lafzi keduanya, sekalipun adalah dianya keadaan i'rab dan bina itu lafzi, itu yang asah, itu yu'rafu, dikenalkan akan dianya keadaan i'rab dari mutawalat kita panjang-panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti baru musannif memasuki tentang aqsamul i'rab. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.